Ahlan, Ustazah. Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga ya? Sehat, keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian acara berikutnya adalah acara inti, yaitu kajian tafsir surat Al-Kafirun yang akan disampaikan oleh Ustadz Maftuh Asmuni LC. Tapi sebelumnya akan saya bacakan biodatanya. Mohon izin Ustadz akan baca biodata Ustadz ya. Ya, tafadholi, silakan. Nama lengkap Haji Maftuh Asmuni LC. Alamat Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Statusnya pernikahan, menikah. Jumlah anak 3. Ini baru 3 apa 3 aja Ustaz? Amin. Kirain mau nambah 5 lagi. Insya Allah. Riwayat pendidikan adalah S1 Libya. Aktivitas saat ini adalah guru di Yapit. Karyanya adalah 1. Fikih Faraid. Kedua adalah Fikih Ramadan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya. Ketiga, amalan berpahala besar. Keempat ada fikih ta'amul ma'al Quran, yaitu fikih berinteraksi dengan Al-Quran dan lain-lainnya. Masya Allah banyak sekali ya karyanya. Langsung kita memasuki acara inti. Mari kita dengarkan dan kita simak bersama-sama, yaitu materi kajian tafsir Al-Kafirun yang akan disampaikan oleh Ustadz Maftuh Asmuni LC. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi yang dikirimkan. Afan, Bu. Salah berarti yang dikirimkan filenya. Bentar saya kirim lagi yang PPT-nya. Ya, sudah saya kirim yang PPT PowerPoint. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyatuhal akhawat al-muslimat hafizakumullah. Hamdan wa syukran, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'amihil wafirah, atas nikmat yang Allah berikan dan tuangkan kepada kita yang berlimpah, yang tidak mampu untuk kita hitung dan begitu besar manfaatnya buat kita. Semoga nikmat syukur yang selalu kita syukuri ini akan menambah nikmat-nikmat kita yang lainnya, terutama adalah nikmat saat kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan mengalir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita, yang telah menjelaskan makna daripada Al-Quran, yang telah mengeluarkan manusia minal dzulumati ilan nur. Dan tentu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang sabat, yang setia,
sampai nanti kita bersama-sama dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian tafsir surah Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Surat ini dikenal dengan surah Al-Kafirun karena ibtada'at hadhihi surah bi lafaz Al-Kafirun. Surat ini disebut dengan surah Al-Kafirun karena diawali dengan kalimat Al-Kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Namun ada nama lain dari surah ini. Ada yang mengatakan bahwa surah ini nama lainnya adalah surah Al-Ibadah. Surah Al-Ibadah. Karena di dalam surat ini berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ibadah dalam bentuk fi'il maupun isim fa'il. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi banyak sekali kata al-ibadah disebutkan dalam surah ini, sehingga nama surat ini juga dinamakan dengan surah Al-Ibadah. Kemudian juga nama lain dari surah ini adalah suratul din, surah ad-din. Karena di dalam surat ini diakhiri dengan kalimat din, lakum dinukum waliyadin. Diulang sebanyak 2 kali, dinukum waliyadin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Ada suara lain masuk ya? Kita nanti akan ketemu lagi, Pak. Kemudian nama lain dari surah ini adalah suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Sama dengan surat setelahnya, ya kan? Yaitu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya kan? Surat ini disebut dengan surah Al-Ikhlas, artinya adalah ikhlasu al-ibadati wahdah la syarikalah, yaitu memurnikan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah yang lainnya. Jadi ikhlas itu tidak hanya niat yang ikhlas, tapi juga ibadah yang ikhlas, artinya ibadah yang murni, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Karenanya Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, artinya beribadah kepada Allah saja secara murni, secara khalis, ya, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian juga surat ini disebut dengan surah Al-Jahdu. Al-Jahdu artinya ya, mengingkari. Ya. Karena di dalam surat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingkari Tuhan-Tuhan yang lainnya yang disembah oleh orang-orang kafir. Juga disebut dengan al-jahdu karena al-jahdu adalah makna lain daripada al-kufru. Makna lain daripada al-kufru adalah al-jahdu, pakai ha, al-jahdu. Jahada yajhadu, yaitu mengingkari. Nah, yang menyebut bahwa surat ini adalah surah Al-Ikhlas, kita kembali kepada surah Al-Ikhlas, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga menyebut surah ini sebagai surah Al-Ikhlas. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat, sholat rakaatai al-fajr, maka beliau membaca surah Al-Ikhlas
di rakaat yang pertama dan juga surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya, tentu surat Al-Ikhlas ini tidak terulang. Ya, kan? Surat Al-Ikhlas yang pertama adalah surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas yang kedua adalah surah ya Al-Ikhlas itu sendiri yaitu Qul huwallahu ahad. Bedanya adalah kalau surah Al-Kafirun disebut dengan suratul Ikhlas adalah ikhlasu al-amal, yaitu ikhlas dalam beramal. Sedangkan surah Al-Ikhlas dalam Al-Ikhlas ya kan? Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas adalah ikhlasul qaul, ikhlas dalam perkataan. Jadi dalam surah Al-Kafirun ikhlasnya adalah ikhlasun fil amal, ikhlas dalam beramal, yaitu beribadah maksudnya. Kalau surah Al-Ikhlas adalah ikhlas dalam perkataan, ya kan? Qul huwallahu ahad. Artinya Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat tauhid yang murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Kemudian berikutnya adalah ya, seputar ya, surah Al-Kafirun. Oh ya tadi belum ya, di sebelumnya nih. Seputar surah Al-Kafirun. Di surah Al-Kafirun ini termasuk surah Al-Mufassal, artinya surah yang banyak putus-putusnya, ya pendek-pendek ayatnya. Ya. Suratnya juga tidak panjang-panjang. Ya. Al-Mufassal. Al-Mufassal artinya banyak fasalnya, banyak putusnya. Baru sebentar baca langsung putus berganti dengan surat yang lainnya. Terdiri dari 6 ayat, urutannya 106. Surat yang ke-106 berada di juz yang 30 dan termasuk satu dari 5 surat yang diawali dengan Qul, yaitu Qul uhiya, surat Al-Jin, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ada surah dalam Al-Quran, ada 5 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan kata Qul. Kemudian surat ini termasuk surah yang diawali juga dengan kata perintah. Jadi kata pertama yang disebut oleh Allah adalah kata perintah Qul, yaitu memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengucapkan atau mengatakan kepada orang-orang kafir sebagai jawaban atas penawaran orang-orang kafir. Ya, secara urutan surat, turunnya surat secara urutan turunnya, surat ini turun setelah surah Al-Ma'un. Tetapi dalam urutan Al-Quran itu turun atau berada setelah surah Al-Kautsar. Tapi secara turunnya Al-Kafirun turun setelah surah Al-Ma'un. Inilah yang kemudian ya kan, menyebabkan sebagian para ulama ya kan, sebagian para ulama menyebut surah Al-Kafirun ini adalah surah Madaniyah. Ya, tetapi yang benar adalah surah Al-Kafirun masuk dalam kategori surah Makkiyah karena berkaitan dengan sababun nuzul, ya kan, sababun nuzul, ya, penawaran orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah secara bergantian. Ya kan. Kemudian ternyata dalam surah Al-Kafirun ini ya, mungkin satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak ada lafzul jalalah, yang tidak ada lafal Allah ataupun kata gantinya atau Rabb, ya kan. Tidak disebutkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir tidak ada kata Allah Subhanahu wa ta'ala atau penyebutan nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara surat-surat yang lainnya, surat yang terpendek pun juga ada juga ada lafal Allah. Ya, misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Ada rabbika. Ya. Kemudian keutamaan surah Al-Kafirun. Ya. Keutamaan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini ya kan, adalah surat kalau dibaca maka akan menjauhkan kita dari kesyirikan. Yaitu ketika kita mau tidur kemudian kita baca surah Al-Kafirun, maka kita akan terbebas dari kesyirikan, dijauhkan dari kesyirikan.
Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya kan, oleh Abu Dawud dalam sunannya, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Naufal bin Farwah Al-Ashja'i. Naufal bin Farwah Al-Ashja'i. Rasulullah katakan, Iqra, bacalah wahai Naufal, qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam, kemudian tidurlah kamu, ala khatimatiha, ya, ala khatimatiha, yaitu diakhiri dengan tidur kamu itu diakhiri dengan kalimat qul ya ayyuhal kafirun, ya. Jadi nafas terakhir sebelum tidur, ya, mata terakhir yang ya sebelum ngantuk, sebelum tertidur itu membaca qul ya ayyuhal kafirun, maka fa innaha bara'atun minasyirki, maka surat itu adalah surat yang membebaskan diri dari kesyirikan. Jadi untuk terbebas dari kesyirikan tidak hanya sekedar dengan upaya dan usaha, tapi juga dibutuhkan usaha lain, ya kan? Pendorong yang lain, yaitu ikhtiar dengan membaca surah Al-Kafirun. Karena kadangkala dalam kehidupan kita tidak sanggup untuk menghadang rayuan-rayuan orang yang mengajak kita kepada kesyirikan, maka yang kemudian membuat kita kuat untuk bisa menolak kesyirikan itu adalah ketika kita ya ikhtiar maknawi semacam ini, yaitu dengan membaca surah Al-Kafirun. Sehingga perlu kita rutinkan membaca surat ini agar kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwa surah Al-Kafirun ini ya menyamai nilainya sama dengan membaca seperempat Al-Qur'an. Ya, seperempat Al-Qur'an. Jadi seperempat Al-Qur'an berarti ya 7,5 juz, ya kan? Ya, 7,5 juz. Karena 30 dibagi 4 itu 7,5. Kalau kita baca 4 kali surah Al-Kafirun, maka kita akan mendapatkan nilai dari Allah seperti khatam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluthul Qur'an, ta'dilu thuluthal Qur'an, wa qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu rubu'al Qur'an." Jadi surah Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an, yaitu 10 juz, dan surah Al-Kafirun itu menandingi baca seperempat Al-Qur'an. Kemudian akhwati fillah hafizakumullah, ya. Maka dengan keutamaan ini tentu kita tidak mengabaikan begitu saja, ya, dalam membaca surah Al-Kafirun. Ya. Untuk mendapatkan nilai membaca Al-Qur'an yang begitu banyak, maka jangan lupa setiap hari kita membaca surah Al-Kafirun. Kemudian munasabah, ya kan? Apa itu munasabah ya? Korelasi antara surah ini, surah Al-Kafirun, dengan surah sebelumnya. Ya. Jadi ada namanya dalam ilmu tafsir itu namanya ilmu munasabah. Ada korelasi, hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Karena dalam satu perkataan, dalam satu khutbah atau ceramah, atau dalam satu naskah atau teks, maka tema antara satu dengan yang lainnya itu jangan sampai putus. Harus ada ketersambungan, harus ada korelasi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan surah Al-Kafirun di urutan setelah surah Al-Kautsar, pertanyaannya adalah apa hubungan antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Kautsar? Agar nyambung, pembicaraannya itu nyambung. Korelasinya adalah bahwa dalam surah Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar, ya, di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mensyukuri nikmat yang begitu banyak. Karena makna Al-Kautsar salah satunya adalah an-ni'am al-katsirah, selain makna-makna yang lainnya.
Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah fasholli li rabbika wanhar, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukurnya itu. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk beribadah dan bersyukur. Itu dalam surat yang sebelumnya. Ya, itu bisa next Bu setelahnya. Halaman setelahnya. Maka dalam surah ini, ya kan, surah ini Allah Subhanahu wa taala ya, menyatakan tentang bentuk pengamalan dari ibadah yang murni yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar. Artinya dalam surah Al-Kautsar Allah katakan fasholli li rabbika. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah yang benar itu adalah ketika beribadah secara murni, tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di dalam surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kebenaran ibadah kita kepada Allah kalau kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, akhwati fillah rahimakumullah, surat ini termasuk surat yang ada sababun nuzulnya. Ya. Jadi kita sampaikan juga bahwa tidak semua surah, tidak semua ayat ada sababun nuzul. Bahkan mayoritas itu tidak ada sababun nuzul. Tapi nazalat ibtidaan. Ya. Surah atau ayat itu turun ibtidaan, tanpa ada sababun nuzul. Nah, sababun nuzul itu bentuknya ada dua macam. Ada pertanyaan, kemudian sababun nuzulnya ini, ya, pertanyaan, kemudian turun Al-Quran untuk menjawab pertanyaan itu. Yang kedua adalah ada kejadian. Ada momentum, ya kan? Ada peristiwa. Lalu Al-Quran turun untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Sehingga tidak semua ayat, tidak semua surah itu ada sababun nuzulnya. Nah, surah Al-Kafirun ini termasuk surah yang ada sababun nuzul. Yaitu ketika orang-orang kafir yang seperti biasa berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah, dakwatut tauhid. Mereka berulang kali untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Pernah menawarkan dunia, diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan wanita, diberikan dokter yang manjur, ya, dan penawaran-penawaran yang lainnya yang semuanya ditolak. Mereka juga ingin mengganti keberadaan Rasulullah dengan anak yang lainnya yang ditawarkan kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ini kami punya anak namanya Al-Walid, kamu ambil, tapi serahkan anak kamu, keponakan kamu kepada kami untuk kami bunuh. Maka ditolak oleh Abu Thalib. Nah, ini adalah salah satu penawaran, ya kan? Penawaran yang seakan-akan penawaran ini adalah kompromi yang benar, ya kan? Sama-sama enak untuk menghilangkan permusuhan, ya kan? Supaya tidak lagi ada permusuhan, kemudian sama-sama nyaman, sama-sama enak, maka ibadahnya gantian. Mereka tawarkan, ya Muhammad, kami bersedia untuk menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun, tapi kamu juga harus mau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Ini penawarannya. Penawarannya. Karena ini adalah masalah akidah, ini adalah masalah yang prinsip, ya kan? Maka Rasulullah tolak penawaran mereka. Penolakan Rasulullah ini, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintah untuk menolak tawaran tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diterima tawaran itu, maka apalah artinya perjuangan yang selama ini dilakukan? Perjuangan yang selama ini dilakukan adalah justru mengeluarkan manusia dari kesyirikan. Kalau kemudian menerima tawaran untuk melakukan kesyirikan, apalah artinya dakwah yang dilakukan sampai bertahun-tahun tersebut?
Maka turunlah surah ya qul ya ayyuhal kafirun sebagai bantahan terhadap penawaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan ya, dalam riwayat yang lain dari Abdul Razzaq ya, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami untuk menyembah berhala selama setahun, kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. Nah, ini penawarannya. Maka kemudian turun surah ini. Kemudian akhwati fillah hafidhakumullah, sebelum dilanjutkan ya kan, surah ini mengandung beberapa tema ya. Tema dalam surah ini berbicara tentang apa saja ya kan? Konsentrasi tema dari surah ini adalah al-i'tina ya wat tarkis fi amril wihdaniyah, yaitu perhatian yang besar terhadap urusan wihdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertemakan nabdhu ibadati ma siwahu minal asnam. Yang kedua temanya adalah berbicara tentang menyingkirkan ya kan, menyingkirkan konsep ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga temanya adalah bahwa surah ini berbicara tentang ya kan, muhimmatun nabi fid da'wati ilallahi tuna ijbari ahadin, yaitu tugas nabi yang berdakwah ya, untuk mengajak manusia kepada Allah tanpa paksaan. Jadi tidak dipaksa mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam ajaran Islam, karena Allah melarang hal tersebut. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kemudian juga bertemakan tentang ya, al-muqata'ah bainal mu'minin wal kafirin. Harus dipisahkan ya kan, antara orang Islam dengan orang kafir dalam masalah kaitan amalan agama. Kata lakum dinukum waliyadin, ini mempertegas bahwa dalam urusan yang prinsip, dalam urusan syariat agama yang prinsip, maka harus ada muqata'ah ya kan? Harus ada muqata'ah, harus benar-benar terpisah ya. Tidak bisa dicampur adukkan ya kan? Yang boleh dicampur adukkan ya kan, yang boleh lakukan kebersamaan adalah masalah muamalah, selama tidak dilarang dalam ajaran Islam ya. Dalam berdagang, dalam bersosial, dalam bertetangga, dalam ya sama-sama mengelola ya pemerintahan, di mana Rasulullah memerintah Madinah ya dengan melibatkan orang-orang Quraisy ya dalam menghadapi musuh-musuhnya dalam perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Dalam masalah muamalah tidak mengapa mereka bekerja sama, tetapi dalam masalah akidah dan masalah ibadah maka harus dipisahkan secara jelas. Kemudian akhwati fillah rahimakumullah, ayat yang pertama berbunyi qul ya ayyuhal kafirun ya kan. Di situ disebutkan dengan al-kafirun. Apa itu makna al-kafirun? Nah, di situ ada makna al-kafirun. Al-kafirun, kafir atau kufur adalah ingkar. Bisa dilihat arti kata-kata. Maksudnya mengingkari Allah sebagai Tuhan. Jadi kafir artinya mengingkari Allah sebagai Tuhan. Termasuk dalam kategori kafir adalah syirik, munafik. Syirik dan munafik. Orang yang musyrik bisa dikategorikan sebagai orang kafir ya kan? Kemudian juga ada pengulangan kata di situ, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang artinya adalah bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini para ulama mengatakan sebagai pengulangan,
Tapi nanti ada pembahasan tentang apakah ini pengulangan ataukah tidak. Ketika ini dianggap sebagai pengulangan, maka ya 24 dan 45 itu dianggap pengulangan, ya kan? Maka maknanya adalah taukid, yaitu untuk menegaskan, untuk menguatkan, ya kan? Untuk meyakinkan orang-orang kafir bahwa hal semacam ini dalam kaitannya ibadah, dalam kaidahnya akidah itu masing-masing saja, ya, tidak bisa dicampur adukkan. Kemudian juga lakum dinukum waliyadin. Ayat ini merupakan pengakuan adanya keberagaman pluralitas, bukan pembenaran semua agama atau pluralisme. Ya, lakum dinukum waliyadin artinya kalau kamu ingin melaksanakan agama kamu silahkan, tidak saya ganggu. Itu namanya pluralitas. Ya. Tetapi kemudian di situ disebutkan lakum dinukum waliyadin, ada lakum dinukum penggalan tersendiri, kemudian waliyadin penggalan tersendiri, sehingga antara dinukum dan dini itu beda. Sehingga tidak boleh ada yang mengatakan semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama, maka bunyinya bukan lakum dinukum waliyadin, ya, tapi lakum, ya, atau lana dinuna, lana dinuna, ya kan? Ini kita punya agama yang sama. Ini sebagian arti kata-kata. Kemudian kita membahas masuk ke dalam tafsirnya, ya kan? Ayat yang pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Surat ini diawali dengan kata qul. Surat ini diawali dengan kata qul. Qul ini adalah merupakan firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah posisinya di sini adalah mukhatab, orang yang diperintahkan. Sehingga jawaban yang akan diberikan oleh Rasulullah hakikatnya bukanlah jawaban dari pribadi Rasulullah, tapi ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga untuk menghilangkan, tujuannya juga untuk menghilangkan rasa keberatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi orang-orang kafir untuk menjawab dengan jawaban yang begitu lugas dan tegas, ya kan? Sehingga kata qul, ya kan? Kata qul di sini Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian berkata, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Kan kita akan menjadi beda kalau kita ditanya, kemudian kita menjawab dengan jawaban kita. Dengan jawaban ini bukan dari kita, tapi dari orang yang lebih tinggi daripada kita. Ya kan? Ya. Misalnya, kalau belajar Quran misalnya, ya. Ustadzah misalnya, ini kalau ada rok seperti ini dibaca tarkik ataupun tafkhim misalnya. Kemudian kita menjawab. Jawaban kita, menurut ustadzah fulana yang lebih hebat daripada saya misalnya. Siapa misalnya? Ustadzah Rif'ah, Umi Rif'ah misalnya mengatakan bahwa rok di sini dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq misalnya. Maka jawaban ini lebih kuat dibandingkan jawaban itu saya yang atau kita yang ditanya yang memberikan. Nah, ketika Rasulullah kemudian menyampaikan pesan, ya kan, yang akan disampaikan tentang la a'budu ma ta'budun adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir tidak bisa menjawab karena ini bukan jawaban Rasulullah. Ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir tahu siapa Allah, bagaimana kehebatan Allah, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana, ya kan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan orang-orang kafir itu bukan tidak kenal Allah. Persoalan orang kafir itu adalah mereka tidak mau menyembah Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan manusia, alam semesta, langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Sehingga orang-orang kafir itu berulang-ulang kali ketika bersumpah itu tidak lepas dari sumpah kepada Allah. Ya kan, wa rabbil Ka'bah. Ya kan, demi Tuhannya Ka'bah. Termasuk juga wallahi seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan dalam perang Badar sebelum ya, masuk Islam.
Ya kan? Beliau katakan demi Allah, ya kan? Kita akan lanjutkan pasukan ini berangkat ke Badar untuk menghadapi orang-orang Muslim, ya kan? Orang-orang Islam. Nanti akan kita lihat siapa yang benar. Ya kan? Nah ini mereka kenal Allah, ya kan? Sehingga kalau yang perkataan ini dinisbatkan kepada Allah, maka mereka tidak bisa membantah, mereka tidak bisa berkutik. Ya kan? Dan Rasulullah menjadi lebih nyaman ketika jawaban itu berasal dari zat yang lebih tinggi, zat yang maha tinggi, ya kan? yang lebih tinggi darinya. Nah, kemudian kata ini membuktikan bahwa Rasulullah itu tugasnya adalah menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, ya kan, maka akan dihilangkan kata kul, ya kan? Kulnya dihilangkan, ya langsung ya ayyuhal kafirun. Ya. Kemudian kata al-kafirun berasal dari kata kafaro, artinya menutup, ya. Karena orang-orang kafir itu tertutup oleh kebenaran, ya kan? Tertutup hatinya dalam mendapatkan hidayah. Ya kan? Maka siapapun yang tidak menerima Islam, ia adalah kafir. Baik itu orang musyrik, ahlul kitab, ataupun orang-orang munafik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, siapa itu? Berasal dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Mereka di neraka jahanam kekal di dalamnya. Namun secara spesifik Al-Kafirun yang diajak bicara di dalam surah Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi, wahai orang-orang kafir, berarti ada mukhatabnya, ada orang kedua. Siapa yang sedang diajak bicara oleh Rasulullah, yaitu kufaru Quraisy, orang-orang Quraisy. Ya kan? Lebih khusus lagi adalah mereka-mereka yang memang datang, ya, mereka-mereka yang memang datang kepada Rasulullah untuk memberikan tawaran itu, ya, untuk memberikan tawaran itu. Ya, itu ada beberapa orang, ya, seperti Umayyah bin Khalaf, ya, dan teman-temannya, ya, mereka datang kepada Rasulullah menyampaikan tawaran itu, dan kemudian ketika dikatakan ya ayyuhal kafirun, itu artinya adalah ditujukan kepada mereka secara khusus dan ditujukan kepada yang lainnya, ya kan? Secara umum, orang-orang kafir secara umum. Kemudian ya, macam-macam kafir. Ya, ini ada 5 macam kafir. Oh, sebelum itu, kafir ada 2 macam terlebih dahulu. Ada kafir besar, ada kafir kecil. Ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Kalau kufur yang kecil itu ya kufur nikmat, tuh namanya kufur kecil. Nah, kufur kecil ini tidak sampai menyebabkan seseorang kafir atau keluar dari agama Islam. Jadi kufur kecil tidak akan mengeluarkan pelakunya atau pengucapnya keluar dari agama Islam. Tapi kalau kufrun akbar, kafir yang besar, ini mengeluarkan seseorang yang mengucapkannya atau melakukannya atau melakukannya akan keluar dari ajaran Islam. Nah, yang kufrun akbar ini ada beberapa macam. Ada 5 macam kufrun akbar. Yang pertama adalah kufrut takdzib, yaitu kafir dengan mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran. Mendustakan artinya nggak percaya, ya kan? Jadi Allah dianggap dusta, Rasulullah dianggap dusta, Al-Quran dianggap dusta. Itu kafir. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan Allah dan Rasulnya dusta atau bohong, kan pernah ini ada orang yang mengatakan demikian. Itu kafir, dan kafirnya kafir besar, murtad, gitu kan. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya juga Al-Quran. Apalagi Al-Quran bilang bohong. Waktu itu kan pernah juga ada kasus Al-Maidah 52, ya kan. Kalian dibohongi sama Al-Quran. Jadi kalau mendustakan Al-Quran seperti itu, kalau diucapkan oleh orang Islam, maka dia kafir. Ada namanya kafrul iba wal istikbar ma'at tasdik, yaitu kafir penolakan. Jadi menolak perintah Allah, ya kan, dan sombong. Ya kan.
sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Ini berlaku buat iblis, ya kan? Ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia sombong dan dia menolak perintah itu, maka dianggap kafir, namanya kufrul iba wal istikbar. Walaupun dia tasdik, walaupun dia mempercayai Allah, iblis itu kan percaya Allah, ya kan? Makanya dia menyebut Allah sebagai Rabbi bima aghwaytani, ya kan? Menyebut Allah sebagai Rabbi. Tetapi dia menolak perintahnya. Ya. Dan dengan kesombongan dia tidak mau melaksanakan perintah itu, maka disebut sebagai kafir. Yaitu fasa jadu illa iblis. Apa yang dia lakukan iblis, aba, menolak, wastakbara, dia takabur, wa kana minal kafirin, dan dia masuk dalam kategori orang-orang kafir. Yang ketiga adalah kufrus syakki, atau kafir karena ragu-ragu, meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Al-Quran, ya kan? Ada yang mengatakan Quran saat ini itu tidak asli misalnya, itu kafir, ya kan? Karena tidak percaya kepada firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun, Allah yang menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Lalu dianggap Quran ini palsu. Jadi ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah, maka dia kafir. Kemudian yang keempat adalah kufrul i'rad, ya. Kafir karena berpaling, ya. Berpaling dari Allah, ya. Berpaling itu artinya meninggalkan, ya kan? Meninggalkan Allah, meninggalkan ajaran Islam, ya kan? Kemudian pindah ke ajaran yang lain. Itu kufrul i'rad. Allah berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka dikasih peringatan tentang hari kiamat, ya mereka berpaling, ya. Artinya berpaling, mereka tidak mau memperhatikannya. Yang kelima adalah kufrun nifaq, kafir karena munafik, ya kan? Kafir karena munafik. Nah, kemudian sebelum menginjak kepada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata al-kafirun. Kenapa tidak ya ayyuhalladzina kafaru? Tapi menggunakan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun menggunakan kata sifat, ya kan? Alladzina kafaru menggunakan fi'il madhi, jumlah fi'liyah. Nah, para ulama mengatakan bahwa kata sifat al-kafirun adalah digunakan oleh Allah karena sifat ini telah melekat pada diri mereka, melekat pada diri mereka. Jadi sifat ini melekat pada diri mereka yang tidak dikaitkan dengan waktu. Karena kata sifat itu tidak ada waktunya. Yang ada waktunya itu adalah fi'il. Kalau kata kerja itu ada waktunya, ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Tapi kalau kata sifat itu sudah menjadi karakternya. Jadi ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang bersifatkan kafir, ya kan? Sehingga orang-orang yang tadi ditunjuk, yang datang kepada Rasulullah, yang menawarkan kepada Rasulullah sebagai khitab, ya kan? Khitab dari surat ini sebagai orang yang sedang dituju dari surat ini, mereka adalah orang-orang yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan kufur sampai mati, ya kan? Jadi karena melekat pada diri mereka. Kemudian kata al-kafirun dengan kata sifat ini adalah kata yang menghinakan. Adalah kata yang menghinakan. Dan orang kafir nggak suka disebut sebagai kafir. Seperti orang sekarang, ya kan? Orang sekarang walaupun dia adalah kafir, tidak mau disebut sebagai kafir. Kan pernah ada rame pada saat itu, ya. Akhirnya diganti dengan non-muslim. Non-muslim ya kafir, sama saja sebenarnya, cuman bahasanya saja beda. Ya kan, kafir. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu nggak mau disebut dengan kafir. Kalau disebut dengan kafir, dia tahu maknanya. Kafir ini orang yang ingkar. Dia nggak mau disebut sebagai orang yang ingkar. Maka sebutan al-kafirun, karena ini adalah sebutan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya enak-enak saja. Yang berbicara Allah, mau nyebut hambanya kafir, ya itu nggak ada masalah, ya kan.
Tapi kalau yang mengatakan itu manusia biasa, misalnya Rasulullah mengatakan sendiri, maka kata al-kafirun ini menjadi sangat kasar, ya kan? Sehingga Rasulullah tidak pernah menyebut misalnya hai kafir, nggak pernah. Ya kafir itu nggak pernah, ya kan? Jadi al-kafirun ini menggunakan kata sifat. Sementara kalau ya ayyuhalladzina kafaru, kata kafaru itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Artinya wahai orang-orang yang telah kafir. Bisa jadi setelah ini dia tidak kafir. Dan tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina yakfurun pakai fi'il mudhari', enggak ada. Adanya ya ayyuhalladzina kafaru dan ya ayyuhal kafirun. Jadi al-kafirun menggunakan kata sifat karena sifat ini melekat pada diri mereka, ya, yang diketahui oleh Allah adalah orang-orang yang tidak akan beriman, ya kan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kata al-kafirun ini adalah kata yang menghinakan mereka, sehingga dengan penghinaan itu mereka merasa berkecil hati, ya kan. Karena sebelumnya mereka merasa di atas angin, ya kan. Setelah dihinakan oleh Allah dengan sebutan kata al-kafirun, maka mereka menjadi ciut nyalinya. Ini kata al-kafirun. Kemudian surat yang kedua, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya jawabun nida. Jadi ketika ya kan dipanggil orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, mana teks yang akan disampaikan, kalimat yang mau disampaikan mana? Ya, maka la a'budu ma ta'budun dan seterusnya itu adalah jawabun nida. Jawabu an-nida. Jadi isi daripada panggilan tadi. Sama dengan ketika kita manggil, wahai anakku, mari kita pergi ke puncak misalnya. Nah, mari kita pergi puncak itu namanya jawabun nida. Yaitu sesuatu yang akan kita sampaikan, ya kan, substansi yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita panggil. Jadi la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini jawaban yang telak, ya. Karena ketika mereka menginginkan gantian menyembah, maka dijawab langsung dengan tegas, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Jadi hari ini dan yang akan datang, aku tidak akan mau menyembah apa yang sedang kalian sembah pada hari ini. Dan juga yang akan kalian sembah nanti di masa yang akan datang. Sehingga kata fi'lun mudhari' di sini adalah memiliki makna istimror, ya, memiliki makna berkelanjutan. Sehingga tidak dikatakan dengan fi'il madhi la abadtu misalnya atau ma abadtu, menggunakan fi'il madhi yang memiliki makna ya pekerjaan yang telah lampau, tidak, tapi digunakan makna fi'il mudhari', redaksi fi'il mudhari' untuk menunjukkan bahwa kalimat ini berlangsung terus-menerus. La a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kata a'budu merupakan bentuk kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Dan ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah tidak akan pernah menyembah Tuhan mereka di masa kini maupun masa depan. Ibnu Katsir mengatakan makna ma ta'budun adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Rasulullah tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir dalam sisa usianya sampai kapanpun. Kemudian demikian pula sebaliknya. Ya, 2 dan 3 ini adalah 2 ayat yang saling berkaitan. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi 2 ayat ini bersambung. Dan demikian pula kalian tidak perlu, ya kan? Menyembah, ya kan, kalau selama kalian kafir, ya kan, tidak perlu kemudian menyembah Tuhan yang aku sembah sebelum kalian masuk Islam, ya kan. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak
menyembah apa yang aku sembah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan masa yang akan datang selama dia kafir. Ya kan? Meskipun nantinya penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah yang tadi untuk menyembah Tuhan mereka, semuanya tidak ada yang masuk Islam. Ya kan? Bahkan mereka semuanya mati dalam keadaan kafir. Jadi kalimat ini secara khusus diperuntukkan kepada mereka-mereka yang sedang menawarkan, ya kan, menawarkan ibadah kepada Rasulullah, dan mereka adalah orang-orang yang ternyata tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hidupnya. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Kemudian juga ini disebutkan, Ibnu Katsir menjelaskan ma'abud adalah Allah semata. Lafal ma bermakna man di sini. Ya, karena ma itu mencakup benda mati dan benda hidup. Ya, mencakup benda mati dan benda hidup. Nah, man ini hidup karena man itu untuk yang bernyawa. Ya, kan? Sehingga manusia itu menggunakan man. Allah karena maha hidup maka harusnya menggunakan man. Tapi menggunakan ma ini dalam rangka untuk mengikuti, ya kan? Mengikuti keyakinan orang-orang kafir tadi, ya kan? Ya, karena mereka adalah ma, untuk menegaskan bahwa yang mereka selama ini sembah adalah benda mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ma ini dalam rangka untuk mengikuti redaksi itu. Sehingga ma ini maknanya adalah man. Ma ini adalah maknanya man, dan dia mencakup makna benda hidup juga atau zat yang maha hidup juga. Jadi begitu maknanya yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa ma'abud di sini maknanya adalah man, ya kan? Karena sudah menjadi aksiomatik bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak mati. Kemudian ayat yang keempat dan kelima ini satu kalimat lagi, ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang sudah kamu sembah. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidaklah akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, ini kita baca terlebih dahulu, ya. Nah, ada sebagian mufassir yang menyamakan makna ayat keempat dengan ayat yang kedua, dan menyamakan makna ayat yang kelima dengan ayat yang ketiga. Ya, jadi maknanya seakan-akan sama. Padahal jika diperhatikan, kata yang digunakan akan didapati makna yang terkandung di dalamnya itu ada perbedaan. Contoh misalnya, ya, kata abadtum merupakan bentuk kata fi'il madhi, bentuk lampau. Berbeda dengan kata ta'budun pada ayat yang kedua yang merupakan fi'il mudhari'. Ya kan? Apa maknanya di sini? Maknanya di sini adalah, ya, bahwa, ya kan, abadtum dan ta'budun ini kan buat mereka, buat orang-orang kafir. Mereka sembah Tuhan-Tuhan mereka, ya kan? Itu menggunakan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Artinya dari kemarin dan sekarang, ya kan? Dan sekarang, ya kan? Itu kalian masih saja, ya, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kata fi'il madhi di situ, abadtum, di masa yang lampau, ya kan? Kalau yang digunakan adalah masa yang lampau, ya, maka itu akan terhenti waktunya. Sehingga menyembah selain Allah itu harus ada batas waktunya. Harus dihentikan pada suatu saat kalau ingin selamat. Ya. Tetapi ketika Rasulullah menyebut kata
ibadah, ya, itu tidak menggunakan kata fi'il madhi, ya kan? Jadi dia tidak katakan wala antum abiduna ma abattu, tidak begitu. Tidak abattu, tapi tetap wala antum abiduna ma a'bud. A'bud fi'il mudhari', tidak fi'il madhi abattu. Padahal di situ disebutkan, ya kan? Wala ana abidum ma abattum. Lihat, wala ana abidum ma abattum. Ya kan? Aku tidak menyembah apa yang sudah kamu sembah dulu, ya kan? Dan kamu wala antum abiduna ma, harusnya kan kalau ikutin redaksi, harusnya wala antum abiduna ma abattu, sama-sama fi'il madhi. Tapi tidak, tetap digunakan kata a'bud, yaitu fi'il mudhari', ya kan? Kenapa? Karena fi'il mudhari' di sini adalah penyembahan yang tidak boleh terhenti. Jadi bagi Rasulullah maka dan orang-orang Islam, maka ibadah itu harus berlangsung terus-menerus, tidak hanya di masa lampau saja, kemudian di masa yang akan datang, tidak. Tetapi ibadah yang dilakukan oleh orang Islam itu berlangsung terus-menerus. Kemudian kita lihat, ya kan, ketika menyebut, ya, Rasulullah ana a'budu dan ana abidun, digunakan menggunakan, ya kan, ana a'budu dan ana, ya, ana abidun dan ana la a'budu. La a'budu ma ta'budun. Kemudian berikutnya yang keempat adalah, ya, wala ana abidun. Wala ana abidun, ya kan. Jadi di situ, ya kan, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan redaksi dua, ya kan, yaitu redaksi fi'il mudhari' dan isim sifat. Kalau fi'il mudhari' tadi maknanya adalah ini akan berjalan terus menerus. Tapi ketika, ya kan, menyebutkan wala ana abidun wala ana abidum ma'abattum, kata abidun di sini maknanya adalah bahwa sifat menyembah kepada Allah itu menjadi sifat yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan pernah berubah, ya kan? Tidak akan pernah berubah, ya kan? Begitu pula, ya kan, orang-orang kafir ketika disebutkan wala antum abidun, ya itu adalah sifat mereka kepada berhala yang oleh orang-orang yang datang itu tidak akan berubah sampai akhir hayatnya. Jadi ini bedanya antara menggunakan redaksi fi'il mudhari' dengan isim sifat, ya kan. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa Rasulullah tidak menggunakan ketika menyebut dirinya dalam beribadah tidak disebut dengan fi'il madhi, ya kan? Tidak disebut fi'il madhi. Karena di situ wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, tidak menggunakan, ya, ma abattu. Karena menyembah Allah itu tidak boleh berhenti, tidak boleh menggunakan fi'il madhi, ya kan? Tetapi harus menggunakan fi'il mudhari' yang berjalan terus-menerus. Sehingga kalimat ini tidaklah pengulangan karena mengandung makna tersendiri. Jadi la a'budu ma ta'budun, wala antum a'abiduna ma a'bud, ya kan? Wala ana 'abidum ma 'abattum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan ketika berkata buat orang-orang kafir di ayat yang ketiga dan 4, 3 dan 5, ya, 3 dan 5, itu sama-sama menggunakan satu kata, yaitu abidun, ya kan? Yaitu kata abidun. Wala antum abiduna ma a'bud, ya kan? La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Lagi-lagi menggunakan kata abidun. Hanya menggunakan satu kata saja. Tapi kalau Rasulullah la a'budu menggunakan fi'il madhi. Kemudian yang ayat yang keempat la wala ana abidun. Jadi sekali menggunakan fi'il mudhari', sekali menggunakan isim sifat. Kalau orang kafir wala antum abiduna ma a'bud dan wala antum, ya, wala antum abiduna yang ketiga la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Sama-sama antum abidun. Satu sifat saja, antum abidun. Tidak ada di situ wala antum ta'budun, enggak ada. Wala antum ta'budun enggak ada, ya kan? Yang ada adalah wala antum abidun, menggunakan isim sifat saja, ya kan? Ini menunjukkan bahwa, ya kan, sifat ibadah mereka itu sudah melekat pada diri mereka, ya kan? Sehingga sulit sekali untuk mendapatkan hidayah, ya.
dan tidak menggunakan fi'il mudhari' di situ karena ya suatu saat harus dihentikan walaupun itu sudah menjadi sifat mereka. Ya, karena tapi kalau penyebutan Rasulullah itu sesekali menggunakan fi'il mudhari', sesekali menggunakan isim sifat la a'budu dan wala ana 'abidun. Nah, ini perbedaan antara ayat yang ketika 23 dan 45 ya kan. Nah, di sini disebutkan wala antum 'abiduna ma'abud ya kan. Ya, perhatikan redaksi 3 dan 5 sama-sama digunakan kata ma'abud ya kan. Yang merupakan bentuk kata masa kini dan masa datang fi'il mudhari'. Menegaskan apa? Ya, yang beliau sembah tidak akan pernah berubah. Kemudian Said Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya. Ini pendapat Said Qutb yang mengatakan bahwa itu adalah pengulangan. Sehingga pengulangan itu maknanya adalah hanya sekedar menegaskan. Tujuannya adalah untuk menegaskan, untuk menguatkan. Ya, bukan tadi yang saya jelaskan ada makna yang berbeda. Tapi makna kalau Said Qutb mengatakan maknanya sama saja. Tujuannya adalah untuk menegaskan. Jadi menegaskan terhadap ayat sebelumnya agar tidak lagi salah sangka dan tidak samar. Ya, supaya orang-orang kafir itu tidak orang kafir tidak berprasangka ya, salah terhadap akidah yang diikuti oleh Rasulullah. Supaya tidak lagi ada prasangka dan syubhat di situ. Sehingga maknanya menjadi tegas bahwa dalam masalah ibadah, dalam masalah tauhid ini tidak bisa dicampur adukkan. Ya kan? Kemudian Syekh Muhammad Abdul mengatakan ayat 2 dan 3 menjelaskan perbedaan yang disembah. Sedangkan ayat yang 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadah. Ini mana yang lainnya. Jadi 2, 3 itu untuk menunjukkan tentang perbedaan antara yang disembah oleh Nabi dan orang kafir itu beda. Antara yang disembah oleh Nabi dan orang kafir itu beda. Itu 2 dan 3. Sementara ayat yang keempat 5 ini menunjukkan hal yang lain, yaitu menunjukkan cara beribadah yang berbeda. Cara beribadah yang berbeda. Jadi wala antum a'abiduna ma'abud, wala ana a'abidum ma'abadtum, wala antum a'abiduna ma'abud. Itu adalah cara beribadah yang berbeda, menunjukkan cara beribadah yang berbeda. Artinya bagaimana? Rasulullah berbeda cara ibadahnya dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir mengaku beribadah kepada Allah dan menjadikan berhala sebagai sarana, ketika mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, tapi kami menyembah Allah agar kami dekat dengan Allah melalui perantara-perantara tersebut. Itu cara beribadah yang salah. Ya, Rasulullah menyembah Allah secara langsung tanpa perantara, sementara orang-orang kafir mengaku menyembah Allah dengan cara perantara. Kemudian ayat yang terakhir ini menjadi ya kan ayat yang penting ya kan untuk menegaskan pemisahan dalam masalah hal-hal yang prinsip dalam agama ya kan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kata din di sini maknanya banyak ya kan. Ada yang mengatakan din ini adalah agama ya kan. Adalah masalah agama. Jadi agama kamu, bagimu agama kamu, bagiku agamaku. Artinya jalankan agama kamu masing-masing dan ya, aku akan menjalankan agamaku sendiri. Kemudian din juga memiliki makna al-jaza. Memiliki makna al-jaza. Makna yang kedua dari din adalah al-jaza. Kenapa? Karena kata din juga dalam ayat yang lainnya memiliki al-jaza. Misalnya maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Al-jaza artinya pembalasan. Ya kan? Misalnya juga alladzi yukadzibu biyaumiddin. Ya kan? Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka kalau din ini memiliki makna pembalasan berarti lakum dinukum. Bagi kalian nanti akan mendapatkan balasan dari ibadah kalian. Walidin, waliyadin dan bagiku akan mendapatkan balasan dari apa yang aku sembah nanti di akhirat. Kemudian juga memiliki makna kepatuhan dan ketaatan. Din juga memiliki makna kepatuhan dan ketaatan. Jadi lakum dinukum, silakan kamu taat kepada Tuhan kamu dan aku akan melaksanakan ketaatan kepada Tuhanku. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir tidak memiliki agama. Memiliki agama. Jadi orang kafir agamanya apa? Kan nggak ada. Kalau lakum dinukum, bagi kalian adalah agama.
Kan nggak ada agama kafir. Ada agama kan agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, agama Buddha gitu kan. Ya. Dan kafir itu nggak ada agamanya. Ya kan? Mereka tidak punya agama, sehingga ulama kemudian mengatakan din artinya adalah al-jaza atau balasan. Kemudian kata li dan lakum, ya, didahulukan kata lakum daripada kata li, ya kan, menggambarkan bahwa menggambarkan kekhususan karena masing-masing agama berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur adukan. Jadi lakum, udah ini sesuai dengan permintaan kalian yang sekarang menawarkan kepadaku untuk bagaimana menjalankan agama, maka sekarang ya kan lakum bagi kalian, udah kalian nggak usah ngurusin agamaku, kalian lakukan saja agama kamu. Ini jawaban yang kontekstual ya dengan apa yang mereka tawarkan. Jadi mereka dulu yang didahulukan lakum, kalian ya kan. Dan waliyadin, dan bagiku ya akan aku laksanakan ajaran-ajaran agama. Kemudian Ibnu Katsir mengutip Imam Bukhari bahwa lakum dinukum yakni kekafiran. Lakum kufrukum, dinukum kufrukum, kufran kalian. Sedangkan waliyadin yakni al-Islam. Jadi dinukum adalah al-kufru, dini adalah al-Islam. Sayyid Qutb mengatakan aku di sini dan kamu di sana. Tidak ada penyeberangan. Artinya harus terpisah, tidak bisa dicampur adukkan. Tidak ada jembatan yang menyambungkan antara agamamu dan agamaku. Tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Jahiliyah adalah jahiliyah, Islam adalah Islam. Tidak bisa dicampur adukkan tadi. Perbedaan antara keduanya sangat-sangat jauh. Kemudian Buya Hamka menegaskan dalam tafsirnya Al-Azhar soal akidah, ya kan, yang diantaranya berbicara tentang mengesahkan Allah, maka sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampur adukkan dengan syirik. Tauhid adalah tauhid, syirik adalah syirik. Tauhid kalau tidak didamaikan dengan syirik, ya kan, kalau telah didamaikan dengan syirik artinya adalah kemenangan syirik. Jadi kalau agama kemudian toleransi kepada kesyirikan, maka agama kemudian akan menjadi lemah dan akan dihinakan, ya kan? Karena syirik mendapatkan pengakuan. Baik, saya kira ini ya. Kemudian tambahan sedikit bahwa kata lakum dinukum waliyadin ini menjadi salah satu prinsip bagaimana kita beragama dalam hal toleransi, dalam toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama. Artinya ketika kita hidup dengan kondisi masyarakat yang plural ya, yang bermacam-macam, maka kita harus bisa menjaga toleransi kita dengan umat beragama. Mereka tetap dibiarkan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya sebagaimana mereka akui dan yakini, dan mereka juga tidak perlu kemudian mencari-cari cara bagaimana kita bisa bergabung dengan mereka. Biarkanlah berjalan masing-masing. Kalau mereka melakukan Natalan, ya dibiarkan saja, nggak usah diusik, ya kan. Dan kita tidak perlu ikut-ikutan, ya kan. Kemudian ketika kita melaksanakan Idul Fitri dan rangkaian-rangkaian ibadah syiar yang lainnya, kita juga tidak perlu mengajak mereka untuk ikut serta dalam ibadah yang kita lakukan. Masalah kemudian mereka mau memberikan hadiah ataupun apa, yaitu bagian dari cara mereka untuk bertoleransi dengan kita. Ayat ini juga tidak kemudian menjadi dalil pengakuan terhadap agama mereka. Ya kan? Jadi lakum dinukum bukan berarti kita mengakui oh ya agama mereka benar, agama mereka diakui dalam Islam, yaitu dinukum, kalian beragama. Karena ayat ini tidak menunjukkan hal demikian. Ayat ini menunjukkan bahwa agar masing-masing orang menjalankan agamanya masing-masing tanpa perlu mencampur adukkan, ya kan, dalam masalah-masalah yang prinsip, ya kan. Maka di situ kata dinukum artinya hal-hal yang memang berkaitan erat dengan agama. Masalah halal haram itu ya nggak usah dicampur adukkan. Kita punya aturan tentang kehalalan dan keharaman. Ketika kita mengharamkan babi, mengharamkan anjing misalnya,
ya mereka harus menghormati hukum yang kita telah putuskan. Dan kita juga tidak akan mencampuri urusan mereka ketika mereka mengatakan bahwa binatang-binatang itu halal bagi mereka. Kita mengatakan haram, kita mengatakan najis, ini di kalangan kita sendiri, bukan di kalangan mereka. Sehingga jangan sampai ada orang yang kemudian mendengar ketika kita mengatakan ya anjing itu adalah najis, kemudian mereka protes, melaporkan kepada kita bahwa kita menghina mereka, menghina binatang mereka yang dianggap najis. Karena kita punya hukum sendiri, ini kita bicaranya di kalangan umat Islam. Tidak bisa dicampur adukkan. Tapi dalam masalah-masalah muamalat, sosial, ya dan lain sebagainya, maka hal itu diberikan keluasan, diberikan kelonggaran untuk bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena itu Rasulullah SAW ya kan hidup bersama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, tetangga Rasulullah ya kan juga ada yang masih musyrik, bahkan Rasulullah juga mempekerjakan seorang anak yang masih beragama Nasrani, ya kan. Rasulullah juga sampai akhir hayatnya masih bertransaksi dengan seorang Yahudi, di mana Rasulullah minjam ya hutang kepada orang Yahudi untuk biaya makan ya Rasulullah dan keluarganya dengan cara menggadaikan baju besinya. Beliau bermuamalat sampai akhir hayatnya dengan muamalat yaitu akad gadai. Rasulullah juga pernah makan menggunakan piring yang menjadi milik orang wanita Yahudiyah. Ya kan? Jadi dalam masalah-masalah muamalah maka hal itu tentu tidak menjadi persoalan. Termasuk menjenguk orang sakit itu tidak ada masalah, bukan kaitan dengan ibadah. Karenanya Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Ada seorang anak yang memang membantu di rumah Rasulullah kemudian sakit, maka beliau datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Ya kan? Jadi masalah-masalah muamalah ini tidak dipersoalkan, tapi yang kemudian harus kita ketatin adalah ketika hal ini menyangkut masalah-masalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa menambah pengetahuan kita dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama apabila mau tidur, kita bisa baca surat Al-Kafirun ya. Dan subhanallah inti dari surat Al-Kafirun itu banyak sekali. Cuman saya bisa catat yaitu tadi ajakan orang kafir untuk menyembah bergantian, tapi Rasulullah adalah menolak dengan tegas. Artinya kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari kita boleh bertoleransi dengan siapapun, tapi kalau sudah menyangkut agama, jadi kita harus menolaknya. Ya. Mungkin acaranya sampai di sini, acara inti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Sesi tanya jawab ini tersedia ada 5 door prize. Silahkan yang akan bertanya, kalau mau bertanya langsung boleh dibuka mic-nya, yang mau lewat chat boleh ngechat. Tolong Mbak Saya Bu dibantu ya. Ya. Boleh mulai dibuka. Bu Tiwi, saya mau nanya. Ya. Ya, saya mau nanya Bu Tiwi, saya di Bu Dewi Murni, kelompok Semaya. Mau nanya Bu, Pak Ustad, ini yang mengenai surah Al-Kafirun ada Sabadul Nuzul. Iya. Bentuknya ada 2. Yang itu saya ketinggalan pertanyaan atau penawaran ya. Yang kedua kan kejadian atau peristiwa. Saya ketinggalan itu. Iya. Yang bentuknya itu ada 2. Iya. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, maka turun ayat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah ketika terjadi satu peristiwa, kemudian ayat turun untuk menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Oh iya, jazakallah Ustaz. Afan. Jazakallah itu. Ya, terima kasih Bu Tiwi.
hasilnya itu dan sejarah khawatir.